Pemirsa, kasus gagal bayar perusahaan asuransi, khususnya yang terjadi pada asuransi jiwa, menjadi sorotan publik. Padahal tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian telah diatur dalam sejumlah regulasi yang ada. Peran pengawasan oleh otoritas jasa keuangan perlu ditingkatkan guna mencegah terjadinya kembali kasus-kasus asuransi. Berikut liputan tim Delik RCTI. Industri asuransi di Indonesia kian lesu di tengah maraknya kasus gagal bayar yang membelit sejumlah perusahaan asuransi. Tak tanggung-tanggung, sederet nama asuransi besar pun ikut terseret. Pasca Jiwasraya, perusahaan asuransi besar lainnya yang juga mengalami kasus gagal bayar yakni AJB Bumi Putra. Terbaru ada juga nama asuransi jiwa Kresna atau Kresna Life. Kasus gagal bayar yang melibatkan sejumlah nama asuransi besar semakin memupuskan harapan publik pada industri asuransi. Ketika terjadi gejolak di satu perusahaan asuransi, ini berimbas pada industri asuransi secara keseluruhan. Termasuk ada Bumi Putra, Jiwasraya, kemudian sekarang Kresna, itu kan semakin menguatkan persepsi negatif masyarakat terhadap industri asuransi. Kasus asuransi Bumi Putra berawal dari kesalahan tata kelola perusahaan. Jutaan nasabah asuransi Bumi Putra kini tengah menanti itikad baik dari pihak asuransi untuk segera membayar klaim asuransi mereka. Pihak Bumi Putra sendiri hingga saat ini masih mengupayakan pengembalian dana nasabah dengan mengandalkan pelepasan aset hingga memaksimalkan dana cadangan yang tersedia. Ada rencana pembayaran di bulan November sebesar 100 miliar kepada pemegang polis mungkin dikatakan grupnya korban Bumi Putra gitu. Saya bisa jelaskan bahwa anggaran itu kita dapatkan dari dana cadangan kita yang ada di OJK dan besarnya ya, sekitar 60 miliar. Nah itu nanti alokasinya juga untuk seluruh pemegang polis seluruh Indonesia. Kasus gagal bayar terbaru juga menimpa asuransi jiwa Kresna atau Kresna Life. Di mana sejak Februari 2020 pihak asuransi jiwa Kresna secara sepihak melakukan penundaan pembayaran polis jatuh tempo menjadi 1 tahun, di mana seharusnya hanya berlangsung selama 6 bulan. Kemudian pada Mei 2020 pihak manajemen asuransi jiwa Kresna mengaku mengalami likuiditas dan terpaksa harus menunda pembayaran 2 produk asuransi Kresna Life, yakni Kresna Link Investa atau Kalita dan Protekto Investa Kresna atau PIK. Pihak asuransi jiwa Kresna sendiri menawarkan 2 tahapan dalam proses penyelesaian klaim asuransi nasabah, di mana penyelesaian kewajiban nasabah dengan nilai premi di atas 50 juta rupiah akan dilakukan selama 8 bulan hingga 54 bulan. Sementara untuk nasabah dengan premi 50 juta rupiah, pihak asuransi jiwa Kresna saat ini mulai mencicil pembayaran dan telah menyelesaikan hampir 60% pembayaran. Meski demikian, tak sedikit nasabah yang keberatan dengan skema yang ditawarkan karena dinilai hal itu sebagai keputusan sepihak oleh asuransi jiwa Kresna. Sayangnya saat tim Delik hendak mengkonfirmasi, pihak asuransi jiwa Kresna tak bersedia memberikan keterangan. Terkait semakin maraknya kasus gagal bayar asuransi, OJK menegaskan pihaknya telah melakukan fungsi pengawasan secara menyeluruh. Dalam konteks pengawasan, OJK sudah melaksanakan tugas dan wewenangnya, termasuk memberikan perintah tertulis kepada RUA dan direksi, maka itu wajib dipatuhi. Namun, maraknya perusahaan asuransi yang mengalami gagal bayar hingga merugikan jutaan nasabahnya dinilai tidak hanya menjadi tanggung jawab industri asuransi. OJK sebagai lembaga independen yang memiliki wewenang pengawasan, pemeriksaan hingga penyidikan dianggap belum melaksanakan fungsinya secara maksimal. Ya, yang harus direformasi itu nomor 1 OJK-nya sendiri. Jadi kalau banyak perusahaan asuransi dikenakan sanksi, yang harus dikenakan sanksi lebih dulu itu OJK. Itu yang sudah dengan kata-kata presiden, bukan sanksi tapi reformasi, ya kan? Presiden di bulan Januari yang lalu kan mencanangkan reformasi OJK. Tapi lebih spesifik sebetulnya yang harus direformasi tubuh OJK-nya, bukan industrinya. Saya tidak mengatakan OJK kemudian kotor, tapi yang terjadi mereka
banyak bikin aturan, tapi tidak bisa menjalankan, pengawasannya nggak jalan. Yang disebut regulatory supervisory gap. Kasus gagal bayar asuransi jiwa yang marak terjadi akhir-akhir ini menjadi sorotan publik. Hal ini juga dinilai membuat tingkat kepercayaan masyarakat pada asuransi menurun drastis. Tingginya risiko yang harus ditanggung nasabah saat terjadi kasus gagal bayar asuransi membuat investasi pada industri asuransi semakin ditinggalkan. Terlebih saat ini bisnis asuransi semakin lesu akibat diterpa badai pandemi. Rata-rata asuransi itu membuat portofolio investasinya dari saham. Karena saham ini menawarkan imbal hasil yang tinggi. Namun di sisi lain harus diingat hukum investasi. High risk, high return. Ketika imbal hasil tinggi maka risiko juga tinggi. Ketika saham down, otomatis asuransi yang menanamkan investasinya di saham, asetnya berkurang. Ini yang kemudian berimbas pada nilai RBC, risk based capitalnya yang menurun drastis. Akhirnya kemampuan asuransi untuk membayar klaimnya jauh berkurang. Dalam kondisi saat ini, masyarakat dinilai perlu mencoba investasi lain yang lebih aman, salah satunya investasi logam mulia atau emas. Salah satu alasannya, emas merupakan instrumen investasi yang dinilai tidak terpengaruh inflasi. Juga harganya yang cenderung stabil dan jarang mengalami penurunan drastis. Emas tetap menjadi instrumen pelindung nilai yang paling aman. Kenapa? Karena nilai intrinsiknya jelas. Berbeda dengan saham. Saham nilai intrinsiknya, nilai pasar dengan nilai intrinsik itu bisa jauh berbeda. Harga emas antara nilai emasnya dengan nilai pasarnya tidak jauh berbeda, yaitu gitu. Jadi kalau misalkan kita ingin melakukan lindung nilai dalam jangka panjang atau berinvestasi dalam jangka panjang, saya tetap menyarankan emas. Maraknya kasus gagal bayar asuransi juga dinilai tak lepas dari lemahnya pengawasan OJK. Di mana OJK dianggap membiarkan perusahaan-perusahaan asuransi yang seharusnya menjamin jiwa pemegang polis untuk juga memberikan imbal hasil pasti yang cenderung tinggi melalui produk asuransi berbalut investasi. Terlebih, asuransi Jiwasraya yang merupakan perusahaan asuransi milik negara sekalipun dinilai gagal dalam mengelola dana nasabah. Skandal gagal bayar yang menimpa sejumlah asuransi besar bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk lebih waspada dalam memilih asuransi.